3 prinsip marketing yang perlu kamu kuasai ataupun perlu kamu ketahui untuk bisa mengembangkan bisnis kamu. Entah kamu sekarang sebagai business owner ataupun bagian marketingnya. Jadi pertama apa? Yaitu adalah diferensiasi. Jadi setiap brand yang besar pasti ada namanya USP. Adalah Unique Selling Proposition ataupun keunikan dari brandnya tersebut. Keunikan ini bisa disebutkan dalam beberapa hal. Mungkin dari brand value dari perusahaannya. Kedua adalah produk desainnya. Ketiga adalah dari brand ikonnya sendiri. Yaitu adalah dari siapa yang menjadi ikon dari perusahaan tersebut. Itu bisa juga sebagai business owner-nya juga sebagai ikon. Dan untuk mengetahui hal ini, kamu perlu tahu dulu kira-kira kemampuan kamu atau strength dari bisnis kamu itu apa di bagian brand value-nya. Saya kasih contoh untuk McDonald's ya. Jadi sebelum adanya restoran McDonald's atau brand ini, itu mungkin tidak ada restoran yang dapat menyajikan makanan sebegitu cepat dari awal mereka produksi sampai ke tangan customer yang begitu cepat dan juga disajikan dengan kualitas yang bermutu dan bagus. Mereka pun salah satu brand yang bisa tercipta dengan konsep fast food yang berkualitas begitu. Itu merupakan suatu brand value bagi mereka sendiri. Jadi mereka merupakan spesialisasi dalam hal kecepatan dan juga kualitas produknya. Jadi kamu perlu tahu dulu, kira-kira untuk brand kamu ini, kalau dibanding kompetitor lainnya, itu mempunyai brand value tipe apa, dan juga kekuatan kalian tuh di bagian apanya. Entah mungkin di bagian pelayanan kalian. Contohnya apa? Kalian mungkin ada kebijakan untuk bisa melakukan retur barang dan juga garansi. Prinsip kedua itu adalah pembagian segmentasi. Jadi sebelum kamu mulai untuk sebarkan marketing dan menggunakan iklan segala macam, kamu perlu tahu dulu kira-kira target customer kalian tuh orangnya tuh seperti apa. Kalian bisa lihat di bagian segi demografi mereka dan juga psychographics. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kamu harus mengetahui dulu detailnya. Jadi mereka tuh saat kamu bisa menjangkau mereka berani untuk membayar uang lebih untuk produk yang kamu sediain. Entah itu dalam bentuk dagang ataupun jasa. Saya kasih contoh demographic seperti biasanya. Kamu harus mengetahui dulu usia target yang mau kalian jangkau. Mungkin dari anak kecil ataupun orang tua. Dan kedua adalah dari gender mereka. Kamu mau target wanita atau pria. Dan juga lokasi yang mereka sekarang berada. Apakah produk yang kamu capai efektif dan juga efisiensi. Dan di bagian psychographics, kira-kira sekarang yang customer ideal yang mau kamu jangkau sekarang, itu mereka mempunyai masalah apa yang mereka butuhkan, sehingga produk kamu bisa menyelesaikan atau memberikan solusi. Contohnya kasih simple adalah ternak uang. Ternak uang kan mereka targetnya apa? Orang yang ingin mencapai financial freedom. Jadi mereka sediain produk di bagian e-learning. Jadi mereka mengajarin orang-orang target audience ini untuk bagaimana melakukan pengelolaan uang dan juga investasi sehingga bisa mencapai financial freedom. Jadi kamu sendiri perlu sebagai brand owner, kamu perlu tahu juga kira-kira target audience kalian siapa dan pembagian segmentasinya. Dan ketiga adalah mengkonsentrasi. Setelah udah mengetahui target audience kalian siapa dan juga brand differentiation dari kamu sendiri, kamu saatnya udah bisa mencari tahu bahwa channel atau platform apa yang paling cocok untuk brand kamu saat ini dan kamu mau target. Dan rata-rata kan orang tuh pasti jualnya tuh di marketplace atau enggak, misalnya kamu sekarang menjual produk nih, kamu jualnya bisa dari online. Ingat, dua platform tersebut itu hanya salah satu bagian dari segi channel distribusi kamu. Jadi kamu harus pergi cek tahu dulu, kira-kira mana yang paling cocok. Mungkin di bagian offline ataupun online. Tidak ada satu hal yang bisa sebagai patokan atau mutlak gitu. Kamu pergi coba. Setelah kamu udah mungkin mengetahui nih, ternyata produk kamu itu dijangkaunya kok dari segi offline, itu lebih gampang. Sehingga kamu bisa memfokus seluruh uang kamu untuk pembiayaan iklan melalui channel tersebut. Misalnya offline, ternyata kamu cocok produknya dijual di retail, mungkin dijual di Alfamart, Indomaret, ataupun jualan di Hypermart. Ternyata produk kamu cocoknya begitu. Jadi kamu bisa fokus uang kamu melakukan marketingnya itu berbeda kayak yang iklan di marketplace. Itu sekilas video yang bisa saya sharing. Bila kamu merasa bermanfaat, saya meminta kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih.